Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan Sempe Darmono. Kali ini masih membahas tentang buku dasarnya istighfar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Ini masih membahas tentang Al-Kahf, mulai surat 77 yaitu surat Al-Mursalat. Wailu yaumaidil mukadzibin. 77 kalau dijumlahkan sama dengan 14 Quran surat Ibrahim, di mana Quran surat Ibrahim ini membahas tentang proses Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Akhirnya ketemu la ilaha illallah, hanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya untuk menyembah Allah, jangan menyembah patung. Jadi sungguh luar biasa. Kemudian juga di situ disebutkan bahwa siapa yang bersyukur akan tambah nikmatnya, dan siapa yang kufur akan disiksa dengan azab yang sangat keras. La azidanakum wa la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Kembali sedikit ya, mohon maaf. Kemudian ini ada 52 ayat. 52 itu surat At-Tur. Surat At-Tur nanti kita bahas. Kemudian ada 49 ayat. 49 ayat itu adalah Quran surat Al-Hujurat. Yang saya baca tadi adalah ayat pertama dari Quran 49 Al-Hujurat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ini adalah jangan kadzab, jangan ingkar, jangan mendahului Rasul, jangan mendahului Allahnya untuk orang-orang beriman. Jadi apa etikanya orang-orang beriman? Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautil nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'di an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana terhadap yang lain nanti, padahal segala amalmu bisa terhapus sedang kamu tidak menyadarinya. Subhanallah. Ini etika terhadap Nabi, wahai orang-orang beriman, jangan mengeraskan suaranya. Dan ini sebagai gambaran kita, kalau kita mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW, ini amal kita terhapus. Jadi terhapus dalam arti ini ada dua sekarang ya, terhapus karena meninggikan suara dalam arti entah itu takabur, entah itu sombong, entah itu merasa bahwa Nabi itu seperti sahabat karib sehingga memanggilnya seenaknya sendiri dan sebagainya. Padahal etikanya ada. Kalau ini dilakukan maka hanguslah amalnya. Seperti seorang juga hangus amalnya itu adalah ketika seorang menyebut-nyebut dan menyakiti penerimanya, itu juga hangus amalnya.
Jadi sangat hati-hati, sangat hati-hati sekali. Kemudian etika berikutnya, ayat 3, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya dari Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Dasarnya istighfar ternyata berbuntut panjang ini. Ampunan Allah SWT dan balasannya jannah. Maka etika ini kita terapkan pada ulama-ulama kita, karena mereka adalah pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Al-ulama waris itu abiyah, bahwa ulama itu adalah pewaris dari nabi, para nabi. Maka etika ini kita lakukan. Kalau kita berhadapan dengan ulama, kita melakukan merendahkan suara kita, kemudian menghormati kita hormati, kita junjung tinggi ulama kita, karena mereka adalah pewaris ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Baik, itu ya ternyata dalam Al-Kadzab yang saya bahas dalam Fabi ayyi ala irabikum tukadziban, kemudian wailu yaumaidil mukadzibin. Al-Kadzab. Ternyata etika yang lain itu adalah kita diharuskan untuk beretika yang santun pada Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya, yaitu ulama. Masih banyak lagi ini untuk teguran untuk orang-orang beriman, untuk kandungan dari Al-Hujurat. Ini tidak saya kaitkan dengan hadis Nabi, hanya dari yang saya tulis dari dasarnya istighfar. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita diizinkan untuk bertemu Rasulullah SAW, bertetangga dan para nabi, dan bertetangga dengan para ulama, dan terutama kita bisa masuk surga bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.